Manga One Piece chapter 1095 dibuka dengan memperlihatkan kepanikan massal yang melanda para marinir gara-gara mendapatkan informasi jika Gorosei Saturn telah mendarat di Egghead Island. Mereka yang pangkatnya di bawah kapten dimohon untuk segera cabut dari pusat konflik karena keberadaan mereka tidak diperlukan lagi. Atau mungkin alasan sebenarnya adalah karena mereka semua dinilai masih belum layak untuk hanya sekedar melihat wujud asli seorang Gorosei. Sementara marinir yang pangkatnya kapten dan di atasnya bisa tetap siaga di area konflik. Dengan begini, maka kita bisa asumsikan bahwa karakter-karakter marinir bermuka aneh yang menonton langsung penancapan pedang pertama oleh Jewelry Bonnie di dada Gorosei Saturn ini paling rendah berpangkat kapten. Mereka semua langsung panik dong melihat salah satu pemimpin tertinggi mereka ditusuk dadanya oleh Bonnie. Tapi apa kata Gorosei Saturn coba? Kalau aku mau menghindar, aku pasti sudah menghindar. Artinya, meski ukuran tubuhnya berubah menjadi segede Black Maria atau mungkin malah lebih gede lagi, tetapi wujud hybridnya Gorosei Saturn sebenarnya masih bisa bergerak dengan sangat cepat. Setidaknya cukup cepat untuk menghindari serangannya Bonnie. Namun Saturn memilih untuk tidak menghindar karena mungkin baginya serangan semacam itu tidak akan berdampak buruk bagi kesehatannya. Dengan kata lain, Gorosei Saturn memiliki kecepatan dan kekuatan yang tidak main-main dalam wujud yang sangat bongsor semacam itu. Hal itu dibuktikan salah satunya dengan hanya melotot saja sudah cukup untuk membuat tubuh seorang Jewelry Bonnie dan Sanji terlempar hingga muntah darah. Pantas saja begitu Gorosei Saturn muncul, para Tamtama langsung ditarik mundur dari garda terdepan. Karena kalau tidak, kepala mereka semua bisa pecah seketika begitu dipelototi oleh sang Gorosei. Lebih hebatnya lagi, begitu pedang yang menusuk dadanya dia cabut, seketika luka akibat tusukan pedang itu langsung hilang tidak berbekas. Kemampuan regenerasinya Gorosei Saturn ternyata juga tidak main-main guys. Nah, begitu pedang di dadanya dicabut, para marinir kelas menengah ke atas yang ada di TKP langsung bersiap memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menangkap Vegapunk. Namun lagi-lagi Gorosei Saturn menahan mereka. Katanya, tidak usah buru-buru nak, mereka semua sudah pasti tidak akan bisa kabur kemana-mana lagi. Tidak lupa, Gorosei Saturn juga menyuruh Kizaru untuk jangan memaksakan diri untuk segera bangkit. Gorosei Saturn memang sangat kecewa dengan kinerja Kizaru yang sangat buruk kali ini. Tetapi dia memakluminya karena yang Kizaru hadapi adalah kekuatan sang legenda Nika. Namun paling tidak, berkat Kizaru, kondisi Nika alias Luffy saat ini juga sudah terkulai lemas tidak berdaya. Karena tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Gorosei Saturn langsung berniat menancapkan cakar pertamanya ke tubuh Luffy sebelum sang kapten kelompok bajak laut topi jerami itu bisa bangkit kembali. Beruntung, Franky dengan cekatan mengoplok tubuh sang kapten dengan sangat keras sampai mental dan muntah darah sehingga bisa selamat dari hujaman cakarnya Gorosei Saturn. Setelahnya, dengan posisi tangan yang masih memanjang, Franky menangkap tubuh Luffy lalu menariknya ke posisi yang aman. Gorosei Saturn terlihat mengapresiasi kekuatan Franky khususnya dan kru topi jerami yang lain pada umumnya. Sementara Franky sendiri terlihat sangat bangga karena bahkan pemimpin tertinggi pemerintah dunia sampai mau mengotori tangannya sendiri untuk mencoba menghabisi kaptennya. Tapi apalah arti kebanggaannya itu jika saat ini posisi mereka sudah mati langkah, dikepung oleh angkatan laut dari segala penjuru dan harus menghadapi seorang monster dengan aura haki raja yang terus meledak-ledak yang bahkan kilatan hitamnya sampai bisa terlihat jelas dari pelabuhan. Gorosei Saturn sendiri sepertinya sudah habis kesabarannya. Terbukti dari kata-kata yang keluar dari mulutnya yang menanyakan siapa di antara Vegapunk dan komplotannya yang ingin dimatiin duluan. Saturn berjanji akan mematikan mereka semua dengan cara yang paling menyakitkan yang pernah ada sebagai apresiasi karena sudah berani melawan para elit global. Sambil meremas tubuh Bonnie, karena saking gregetannya, Saturn sampai ngomong kenapa manusia selalu saja tergerak untuk melakukan sesuatu yang sudah jelas-jelas dilarang. Sanji yang jiwanya sangat sensitif kalau sudah menyangkut urusan wanita terlihat tidak terima dengan perlakuan Gorosei Saturn terhadap Bonnie. Namun apa mau dikata, dia sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya barang sejengkal pun. Dan ternyata tidak hanya Sanji, Franky dan Vegapunk pun juga mengalami hal yang serupa. Semengerikan itukah haki rajanya seorang Gorosei Saturn sampai membuat petarung sekelas Sanji sampai tidak bisa bergerak? Atau benar kata Vegapunk, kalau bukan karena sesuatu yang ilmiah, apa yang dialami oleh mereka semua adalah akibat terkena efek kekuatan buah iblisnya Gorosei Saturn. Namun saya pribadi lebih yakin kalau itu bukanlah efek dari haki raja ataupun kekuatan buah iblis Gorosei Saturn yang overpower. Memang benar, sejak kemunculannya di tengah konflik, kilatan hitam terus menyambar-nyambar, yang bisa jadi merupakan bukti akan betapa dahsyatnya Haushoku hakinya sang Gorosei. Tapi jangan lupa, Gorosei Saturn adalah ksatria dewa dari Komisi Science and Defense, sehingga saya curiga misteri dibalik tidak bisa bergeraknya Sanji, Franky, dan Vegapunk ada di tongkat baseballnya dia. Tidak mustahil kan kalau tongkat baseballnya itu ternyata adalah sebuah senjata yang bisa memanipulasi gravitasi atau sejenisnya dalam radius tertentu.
Dan lagi, jika Gorosei Saturn bisa melakukan hal semacam itu dengan Hoshoku Hakinya, kenapa dia tidak menggunakannya untuk menghentikan Sabo saat di Marijoa? Jika Saturn punya level Haki Raja yang segila itu, keempat rekan tuanya pastinya juga memilikinya, bukan? Jika Haki kelima Gorosei digabungkan, secara logika cukup dong untuk menghentikan seorang Sabo tanpa harus main kejar-kejaran. Jadi saya pikir hal ini sudah cukup membuktikan bahwa Sanji tidak bisa bergerak bukan karena Hoshoku Hakinya Gorosei Saturn, tapi lebih karena hal lain yang masih belum dijelaskan. Atau bisa juga sebaliknya sih, hal ini membuktikan kalau Sabo masih jauh lebih kuat daripada Sanji, apalagi Franky, jika ternyata itu memang kekuatan Hoshoku Hakinya Saturn. Nah, meski posisinya sangat jauh dari kata aman, amarah Bonnie kepada Gorosei Saturn sama sekali tidak dibikin kendor. Dengan penuh emosi, Bonnie bilang kepada Gorosei Saturn kalau dia adalah orang yang telah membunuh Bartholomew Kuma. Kata-katanya Bonnie inilah yang kemudian menuntun kita semua untuk menyelami misteri tentang kisah hidup Bartholomew Kuma dan keluarganya. Kata Gorosei Saturn, Bartholomew Kuma adalah keturunan terakhir dari bangsa Buccaneer, bangsa yang menurutnya pernah melakukan kejahatan besar di masa lalu. Entah kejahatan besar macam apa yang sudah mereka perbuat. Namun apapun itu sama sekali tidak tercermin dari kepribadian Kuma dan keluarganya. Nah, karena istilah Buccaneer terdengar tidak asing di telinga saya pun melakukan riset kecil-kecilan di Google. Dan benar firasat saya, Buccaneer juga merupakan salah satu istilah populer dalam dunia perbajak lautan. Menurut informasi yang saya dapatkan dari Wikipedia, Buccaneer awalnya adalah sebutan untuk para pemburu yang tidak memiliki tanah air yang menjual daging asap hasil buruan mereka kepada para bajak laut di lautan Karibia pada abad pertengahan. Karena terlalu sering bertransaksi dengan para bajak laut, pada akhirnya orang-orang menganggap Buccaneer sama dengan bajak laut itu sendiri. Sehingga dugaan saya, dosa besar yang pernah dilakukan oleh ras Buccaneer adalah berburu di propertinya milik pemerintah dunia. Lanjut ke cerita. Di saat Gorosei Saturn mengangkat tubuh Bonnie tinggi-tinggi dan menyuruh para marinir untuk bersiap menembak kepala sang gadis malang itu, sekelebat cerita flashback tentang masa lalu Kuma diperlihatkan. Sejak kecil, Kuma sudah bercita-cita ingin menjadi pahlawan yang akan menghapus penjajahan di muka bumi seperti Sun God Nika. Saking kagumnya Kuma dengan sosok Sun God Nika ini, dia sampai hafal suara genderang kebebasan yang dibawanya dan gaya menari ska yang ikonik dari sang legenda. Kuma yakin suatu saat nanti Sun God Nika pasti akan muncul dan membebaskan semua budak termasuk dirinya dan Jewelry Bonnie. Untuk lebih jauh lagi dalam mengenal sosok Bartholomew Kuma, kita pun kemudian diajak berziarah ke masa 47 tahunan yang lalu saat dimana Bartholomew Kuma dilahirkan ke muka bumi. Darah ras Buccaneer yang mengalir di dalam tubuhnya dia warisi dari sang ayah yang kalau saya tidak salah baca namanya adalah Crab atau Clap. Sementara ibunya adalah seorang manusia biasa. Karena memiliki darah ras Buccaneer di dalam tubuhnya, Clap memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Sementara ibunya Kuma yang seorang manusia biasa, ukuran tubuhnya normal-normal saja. Entah bagaimana proses bercocok tanam yang membuahkan bayi Kuma bisa terjadi dengan perbedaan postur yang semacam itu. Namun yang pasti, bayi Kuma lahir dengan ukuran tubuh yang hampir setengah dari besar tubuhnya sang ibu. Nah, sebenarnya dokter yang menangani kelahiran Kuma sudah berjanji akan merahasiakan informasi tentang darah Buccaneer yang mengalir di tubuh Kuma. Namun entah dia bohong atau ceroboh, pada akhirnya informasi tersebut diketahui juga oleh si agen pemerintah dunia. Alhasil, Kuma dan keluarganya langsung ditangkap dan dijadikan budak untuk para Tenryubito. Meski ditangkap dan dijadikan budak, tetapi Kuma masih mendapatkan kasih sayang yang luar biasa dari sang ayah dan ibu. Sehingga Kuma yang setiap hari disiksa dan melakukan kerja paksa, masih bisa tumbuh menjadi sosok anak yang berbakti dan berhati sangat baik. Saking berbaktinya, dia masih bisa berbohong kepada ayahnya kalau kerja paksanya sangat menyenangkan karena dia mendapatkan majikan yang terus memaksanya bekerja dengan sangat baik. Namun setegar apapun Kuma, perasaannya langsung down begitu diberitahu oleh sang ayah kalau ibunya telah meninggal. Meski begitu, ayah Kuma terus mencoba menghiburnya dan meyakinkan Kuma untuk tetap bertahan hidup karena suatu saat nanti Sun God Nika pasti akan datang untuk membebaskan mereka semua. Sayangnya, gara-gara terlalu bersemangat menceritakan tentang Sun God Nika kepada Kuma, ayah Kuma langsung ditembak mati oleh salah seorang Tenryubito yang merasa terganggu karena suara berisik ayahnya Kuma yang mendendangkan suara genderang kebebasan Sun God Nika. Sejak saat itu, Kuma jadi hidup sebatang kara. Dari awal sampai akhir cerita flashback tentang keluarga Kuma ini selalu saja yang dibahas adalah Sun God Nika. Dan berdasar dari kata-kata ayahnya Kuma yang menyebutkan kalau legenda tentang Sun God Nika sudah diceritakan secara turun-temurun oleh bangsa Buccaneer, saya curiga kalau Joy Boy 800 tahunan yang lalu bukanlah berkebangsaan raksasa.
melainkan anggota dari ras Buccaneer ini. Meskipun topi jerami yang disimpan oleh Insama di gudang bawah tanah berukuran raksasa. Dan karena ayahnya Kuma terus-menerus cerita tentang Sangatnika, saya pikir beliaunya jugalah orang yang mempopulerkan kepercayaan tentang Sangatnika di kalangan para budak. Hingga suatu hari nanti sampailah ke telinga Huizwu yang sempat dipenjara gara-gara gagal mengawal buah iblis Gomu Gomu no Mi. 9 tahun setelahnya, kontes berburu dan genosida yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali oleh dan untuk para Tenryubito diselenggarakan di God Valley, sebuah pulau yang sangat kaya akan sumber daya alam yang berlokasi di West Blue. Dalam kontes ini, para Tenryubito akan melepaskan para budak bermasalah mereka di Pulau God Valley untuk diburu dan dihabisi. Ibarat sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, sambil menghabisi para budak yang mereka lepaskan, para Tenryubito juga sekalian menghabisi penduduk lokal setempat. Setelahnya Pulau God Valley akan diklaim sebagai wilayah baru pemerintah dunia. Raja God Valley saat itu, yang entah siapa namanya, sempat menolak dan melawan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Kementerian Investasi Pemerintah Dunia, yang kalau tidak salah pemimpinnya bernama Sain Bahlul. Namun naas, dia malah menjadi target buruan pertama yang dieksekusi bahkan sebelum acara berburu resmi dimulai. Dan orang yang menghabisinya tidak lain dan tidak bukan adalah Saint Vigeland Garling. Gara-gara hal itu, Garling langsung mendapatkan poin minus 10.000. Garling sendiri sepertinya tidak begitu masalah dengan poin minusnya itu. Meski bilang hal itu akan menguntungkan kontestan lain, tetapi dari raut wajahnya jelas sekali tersirat kalau dia masih yakin akan bisa memenangkan turnamen dengan mudah. Dan faktanya, 38 tahun kemudian dia masih dikenal sebagai The Champion of God Valley. Adegan ini seolah-olah menunjukkan betapa kuatnya sosok Tenryubito yang satu ini. Nah, salah satu budak bermasalah yang akan menjadi buruannya Garling ternyata adalah Bartholomew Kuma. Dan tidak hanya sekedar menjadi target buruan saja, Kuma bahkan menjadi target yang nilai buruannya paling tinggi di antara target yang lain. Karena Kuma adalah keturunan terakhir dari bangsa Buccaneer. Kuma sebenarnya sempat berhasil melarikan diri, namun dia akhirnya ditangkap lagi dan dilepaskan di God Valley. Di God Valley inilah untuk pertama kalinya Kuma bertemu dengan Ivankov yang kelak menjadi partnernya dalam membangun dan membesarkan pasukan revolusi bersama dengan Monkey the Dragon. Namun yang mencuri perhatian banyak orang justru adalah sosok gadis kecil yang bernama Ginny yang memanggil Ivankov dengan sebutan Big Bro. Ada banyak sekali kemungkinan terkait akan menjadi apa sosok Ginny ini di masa depan nanti. Karena dia dekat dengan Ivankov, ada kemungkinan kalau dia adalah sosok asli dari Sir Crocodile. Namun karena dia terlihat doyan makan dan yang sedang dia makan adalah daging, maka ada kemungkinan juga kalau dia adalah ibunya Luffy. Tapi karena namanya berakhiran ni, saya jadi lebih prefer kalau dia adalah ibunya Jewelry Bonnie. Lagi pula Jewelry Bonnie kan juga doyan makan sama seperti Luffy. Nah, kepada Bartholomew Kuma, Ivankov bilang, "Kenapa semua orang terlihat pasang wajah putus asa? Aku akan menjalani hidup dengan bahagia. Bagaimana denganmu?" Dan secara keseluruhan, chapter kali ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Saya kasih nilai sempurna untuk chapter yang penuh kejutan ini. Oh iya, hampir aja kelewatan. Di chapter ini yang bersetting waktu 38 tahunan yang lalu, Gorosei Saturn kan juga diperlihatkan batang hidungnya. Mau dilihat dari sisi manapun, penampilannya di masa itu terlihat sama persis dengan penampilannya di tahun 2023 ini. Jadi mungkinkah chapter 1095 ini adalah bukti nyata kalau para Gorosei adalah makhluk abadi? Terlebih lagi di awal chapter tadi kan, luka tusukan di dada Gorosei Saturn terlihat bisa langsung sembuh begitu pedang yang menancap di dadanya dicabut. Sehingga kemungkinan kalau mereka berlima adalah makhluk abadi jadi semakin besar. Meski begitu, ada juga kemungkinan lain yang mungkin bisa menjelaskan fenomena ajaib ini. Bukan tidak mungkin juga dong kalau para Gorosei ternyata adalah android atau cyborg ciptaannya Imusama, mirip-mirip seperti para Timekeepers yang diciptakan oleh He Who Remains dalam serial Loki lah. Saya pikir hal semacam itu bukanlah sesuatu yang mustahil, apalagi konon katanya teknologi pada masa Void Century jauh lebih canggih daripada masa sekarang. Jika pada masa sekarang saja Vegapunk bisa menciptakan Seraphim, bukankah masuk akal jika di masa Void Century ada orang yang bisa menciptakan android yang jauh lebih advance lagi daripada Seraphimnya Vegapunk? Lalu terkait identitas Bartholomew Kuma yang ternyata adalah keturunan terakhir dari bangsa Buccaneer, bukanlah itu artinya misteri tentang 3 ras yang tidak dimiliki oleh Big Mom di Whole Cake Island sekarang jadi sudah terpecahkan? Di Whole Cake Island tidak ada makhluk dari ras raksasa karena Big Mom dibenci oleh kaum raksasa. Di Whole Cake Island tidak ada makhluk dari bangsa Lunarian karena King adalah satu-satunya member dari bangsa Lunarian yang masih hidup. Dan di Whole Cake Island juga tidak ada makhluk dari ras Buccaneer karena Bartholomew Kuma konon katanya adalah satu-satunya keturunan yang tersisa dari ras Buccaneer. Yang justru mengganggu pikiran saya adalah Big Mom, Kaido, dan Shirohige kan juga memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, tetapi mereka tidak termasuk dari ras raksasa. Mungkinkah rahasia dari kekuatan fisik mereka yang sangat gila itu juga karena mereka adalah keturunan dari ras Buccaneer?
So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.